Yang ingin sampaikan adalah hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti. Kalau memang anak saya juga yang netorin itu ya, tapi kan penyidik lebih tahu kalau memang kan gitu, jadi laporin aja ya. Kenapa kamu main di rumah orang, udah tahu itu di atas kan nggak ada kuncinya itu. Selebtubers, kasus dugaan perselingkuhan yang melibatkan Inara Rusli kini memasuki babak baru. Ya, wanita berusia 32 tahun itu baru saja melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan pada hari Senin kemarin. Sebelumnya, Inara mengaku telah menikah siri dengan Insanul, pebisnis muda berusia 25 tahun asal Medan. Kuasa hukum Inara, Hamrin, menyebutkan pihaknya menduga ada tipu muslihat di balik apa yang menimpa Inara. Lantas, apa saja yang dijadikan alat bukti dalam laporan Inara tersebut? Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe biar kalian terus dapetin informasi update terpercaya seputar selebritis. Yang ingin sampaikan adalah hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terpisah gimana ya? Kabarnya Starla mau di homeschooling. Ya, merasa tertipu. Nah, Inara, waktu kamu berpasangan sama istri Insanul, iya. Apakah kamu nggak riset Inara? Kan dia udah punya istri Inara, kenapa jadi korban tertipu Inara? Katanya Starla mau di homeschooling. Seperti apa tuh? Apakah anak-anak semua sama Firdaun Kang untuk saat ini Kak Inara? Iya. Inara nggak dicek dulu statusnya apa, karena bucin Inara. Kata-katanya hari ini Inara. Inara, kenapa kamu merasa tertipu Inara? Apakah kamu nggak tahu kalau dia sudah beristri Inara? Tak terbantahkan, pelaporan Inara terhadap Insanul kini cukup mengejutkan publik. Pasalnya, rumor sebelumnya menyebutkan bahwa Inara akan melaporkan mantan suaminya terkait video CCTV berdurasi 2 jam yang konon diduga berasal dari Virgon. Banyak netizen bahkan berterima kasih kepada sang musisi yang diduga telah membongkar kasus perselingkuhan tersebut. Spekulasi netizen bukannya tanpa alasan nih guys. Pasalnya, Insanul sempat menyinggung nama Virgon saat tampil di podcast Dr. Richard beberapa waktu lalu. Namun begitu, pelantun surat cinta untuk Starla itu memilih bungkam saat media mencoba meminta klarifikasi. Sementara itu, Eva Manurung mengaku tak masalah jika Virgon dilaporkan jika memang terlibat. Namun, ia pun kembali menangisi sang cucu khawatir terdampak akibat permasalahan ini. Namun, ia juga merasa sedikit lega karena saat ini anak-anak tengah bersama Virgon. Virgon, buat Om Geri, Bang Geri aja doanya. Dilaporkan di mana? Bang, katanya Bang, mungkin Bang Virgon, sedikit Bang Virgon. soal laporan yang ada di Polda. Bang, seperti apa Bang? Laporan, Bang. Ya
laporin aja nggak apa-apa. Kalau memang anak saya juga yang netorin itu, ya, tapi kan penyidik lebih tahu. Kalau memang kan gitu, jadi laporin aja. Ya, kenapa kamu mainin rumah orang? Udah tahu itu di atas kan nggak ada kuncinya itu, cuma horden doang. Hah? Orang bolak-balik time 2 jam itu ini loh, lama loh. Nggak mungkin itu anak-anak ngajar ibunya ke atas kan gitu. Ya saya sih bukan mau nuduh, cuma nggak mau ini logikanya kan gitu. Udah pasti kalau saya ngeliat saya pasti nangis kegerangan. Kemarin ngasih ke jalan-jalan yang sama Bang Sukman, Mami tahu nggak? Tahu. Berarti mama cucu-cucu berarti sekarang di bawah pengawasan Kak Virgon sepenuhnya. Iya. Ya ada ibu di sana yang jagain, ada pembantu gua. Berarti setelah kejadian ini dari mama Kak Inara sendiri tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak ya, Bang? Sementara saya urusannya. Gitu. Tidak diberikan akses atau memang aksesnya sementara dibatasi? Sementara sebelum sampai kelar anak-anak nggak boleh ketemu. Di sisi lain, pengakuan Inara merasa tertipu karena Insan mengaku berstatus single alias tidak beristri juga menuai kegaduhan di media sosial. Banyak netizen meragukan kebenaran dan pernyataan Inara tersebut. Bahkan influencer Dennis Charista menilai sikap Inara yang mengaku tidak tahu mengenai status pernikahan Insan terdengar tidak masuk akal. Guys, kita komentarin yang lagi rame ya guys ya. Kita komentarin Inara yang lagi rame. Kan katanya dia itu nggak tahu kalau misalkan cowoknya itu udah punya istri, ngakunya. Ya kan, kalau menurut gua nih kalau pelakor yang di Jakarta gitu khususnya guys ya, yang mainnya udah jauh gitu, yang ngerti asam garam kehidupan dan udah tinggal di Jakarta lama gitu, gue nggak percaya. Nggak mungkin seorang cewek kagak tahu, asli kagak mungkin seorang cewek itu kagak tahu kalau misalkan dia sama laki-lakinya itu punya bini. Nggak mungkin banget ya. Jadi itu menurut gue itu pembenaran. Jadi menurut gue itu nggak mungkin banget seorang cewek yang tinggal di Jakarta yang udah pernah mengalami asam garam kehidupan nggak tahu kalau misalkan laki ini punya bini. Kagak mungkin. Ya, itu berdasarkan pengalaman hidup. Jadi kalau misalkan dia bilang dia kagak tahu, itu bohong. Ya, kalau menurut gue, kalau gue jadi dia, gue akuin, gue minta maaf, gue tobat. Itu menurut gue ya. Terus udah gitu ya, kagak mungkin lah. Gak mungkin banget, kecuali lu tinggal di dalam perdesaan, ya kan? Lu punya temen, lu gak punya teman sama sekali, gak bergaul dengan dunia luar. Nah ini seorang cewek di Jakarta yang bergaul dengan sosmed dan dunia luar, dan udah gitu dengan cara dia gak pernah spill lakinya, ya berarti dia tahu itu laki. Sebelumnya kan dia gak pernah spill itu laki, kenapa dia gak spill? Karena dia tahu itu laki. Ya udah punya bini gitu loh. Jadi menurut gue itu nggak mungkin ya. Itu berdasarkan dari pengalaman gue, berdasarkan dari apa ya, ya gue tau lah maksud gue apa ya guys. Gue ngomong sekarang udah jadi kemana jajan gue. Tapi kalau saran dari gue, minta maaf aja, tobat, akuin tobat. Kenapa dulu gue mengakui? Karena gue mau mengakhiri dan mau tobat gitu. Kalau nggak mau mengakhiri, menurut gue berarti namanya gue mau tobat. Oke, tapi ya semangat ya, itu menurut gue. Kalau menurut kalian gimana guys? Terlebih belakangan beredar jejak digital Inara pada Mei 2024 yang tengah dekat dengan pria pengusaha inisial I yang diduga netizen tak lain adalah Insanul Fahmi tersebut. Waduh, gimana nih menurut kalian selebtubers? Yuk kita ngerumpi di kolom komentar di bawah ini.